Selamat hari Minggu anak-anak semuanya. Senang sekali bunda-bunda dapat bertemu dengan anak-anak hari ini. Walaupun melalui video streaming, bunda berharap anak-anak berada dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan penuh sukacita walaupun anak-anak beribadah di rumah. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kakak bunda sekarang akan memulai ibadah kita pada hari ini dengan pelayan liturgos Bunda Ike, Bunda Vita, dan Kak Dandi. Anak-anak terkasih, sebelum kita mulai ibadah IPA, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Selesai. Anak-anak semua, mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk ibadah menghadap Tuhan. Dan sebelumnya kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 22, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita dan alat tulisnya. Bacaan kita hari ini terambil dari Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai dengan 6 dengan tema menjadi hamba Allah yang taat. Kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria 136 Kitab Suci Hartaku. Anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita serta mohon bimbingan Roh Kudus. Anak-anak, lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya firman yang akan kami baca ini Tuhan mau tanamkan dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga mereka dapat menerima dan selalu mengikuti ajaran-Mu ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita jumpa lagi ya. Tadi adik-adik udah memuji Tuhan. Sekarang adik-adik duduk yang tenang, siapkan hati dan pikirannya untuk kita sama-sama memasuki pembacaan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada hari ini terdapat dari kitab Yesaya. Adik-adik masih ingat nggak? Kitab Yesaya itu ada di mana ya? Ya, masih ingat ya, ada di Perjanjian Lama. Pinter sekali. Udah siap belum Alkitabnya? Tentunya sudah ya. Nah, kita akan buka dari kitab Yesaya 50, kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Nah, udah ketemu belum? Udah. Kita sama-sama baca ya. Adik-adik baca di rumah, Bunda baca di sini di gereja. Udah ketemu? Ya. Nah, kitab Yesaya 50 ayat 4 sampai 6. Begini bunyinya. Ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu.
Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Nah, anak-anak, judul pelajaran kita pada hari ini menjadi hamba Allah yang taat. Ulang ya anak-anak, menjadi hamba Allah yang taat. Anak-anak, pada hari ini kita akan berbicara tentang seorang nabi dalam perjanjian lama. Nabi siapa ya? Nabi Yesaya. Pinter sekali. Nah, inilah Nabi Yesaya. Nabi Yesaya ini sebagai hamba Allah yang taat dan sangat-sangat pintar dan berpendidikan, dan juga keturunan bangsawan di Yerusalem. Nah, Nabi Yesaya ini dipercayakan untuk bertugas pada masa pemerintahan keempat raja. Masih ingat nggak raja siapa saja tuh anak-anak? Ya, pertama Raja Usia, kedua Raja Yotam, ketiga Raja Ahaz, dan keempat Raja Hizkia. Nah, Nabi Yesaya adalah hamba yang setia kepada Allah Israel dan tunduk melakukan kehendak Allah Israel. Dalam tugas panggilannya sebagai hamba yang taat, menjalankannya dengan penuh ketaatan. Itulah seorang Nabi Yesaya. Ketika bangsa Israel dibuang di Babel, karena bangsa Israel tidak taat dalam tugas panggilannya sebagai hamba yang taat dan menjalankan penuh dengan ketaatannya. Ketika bangsa Israel dibuang di Babel, karena bangsa Israel tidak mau taat dan menyembah ilah-ilah lain pada bangsa-bangsa lain. Hidup bangsa Israel di Babel sangat menderita sekali. Karena apa? Karena apa ya adik-adik? Nah, karena hukuman atas ketidaktaatan kepada Allah Israel. Tuhan Allah Israel mengutus Nabi Yesaya. Tuhan Allah mengutus Nabi Yesaya untuk mengajak bangsa Israel bertobat dan kembali menjalani ketaatannya kepada bangsa Israel. Nah, anak-anak, firman Tuhan pada hari ini kita diajarkan untuk hidup taat kepada Tuhan Yesus. Anak-anak tahu nggak apa itu taat? Ya, pinter. Nah, taat itu sama dengan patuh. Ya, taat sama dengan patuh. Patuh mau mendengar perintah dan melakukan dengan sungguh-sungguh. Anak-anak di sini anak-anak, ada kakak bunda layan. Mau hidup taat? Pasti mau dong hidup taat. Hidup taat itu ya yang tadi disebutkan. Nah, mari kita mulai dari hal-hal yang sederhana dengan melakukan ketaatan untuk selalu membaca
firman Tuhan. Terus dengan melakukan ketaatan untuk selalu membaca firman Tuhan dan mendengarkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak dan kakak Bunda. Di sini Bunda mau tanya, anak-anak apa udah taat membaca firman Tuhan? Pasti udah, pasti ada yang belum juga ya. Nah, anak-anak sekarang taat untuk mau mendengar nasihat siapa? Nasihat orang tua, nasihat mama papa. Karena apa? Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Terus taat untuk apa lagi? Taat untuk tekun keimpah. Walaupun sekarang kita nggak impah di gereja ya, atau di ranting, kita tetap impah di rumah melalui video streaming. Ketaatan untuk membantu orang tua bersih-bersih di rumah. Terus ketaatan untuk belajar. Nah, anak-anak sekarang belajarnya di rumah. Ya, tapi anak-anak harus ingat, meskipun anak-anak belajar di rumah, anak-anak harus taat. Jangan disuruh mama papanya belajar, baru belajar. Nggak boleh dengan terpaksa untuk belajar ya. Kita harus taat belajar. Nah, terus apa anak-anak? Juga kita harus mendengarkan nasihat ibu guru, pak guru. Kalau udah COVID-nya selesai, kita kembali ke sekolah, kita harus mendengar nasihat pak guru dan bu guru. Walaupun anak-anak belajar di rumah, pasti pak guru dan bu guru memberi tugas, dan tugas itu harus dikerjakan. Dan pak guru, bu guru pasti nasihatkan anak-anak ya. Anak-anak harus mendengar nasihat pak guru dan bu guru. Ada beberapa taat yang tadi Bunda sebutkan. Jadi kesimpulannya begini dari taat itu. Agar anak-anak berguna bagi keluarga, gereja, dan bangsa, serta untuk semua orang. Itu kesimpulan dari ketaatan yang tadi udah Bunda sebutkan. Nah, dengan ketaatan kita mengetahui akan kehendak Allah yang harus dilakukan dan menghadirkan kasih dan damai sejahtera serta tidak takut tantangan. Karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Tuhan Yesus selalu menolong kita. Asalkan kita juga harus apa? Harus berdoa. Sekian firman Tuhan. Dan Bunda punya aktivitas. Nanti minta tolong mama papanya buatin ya. Minta contohnya bikin TAAT. Apa bacanya? Taat. Kalau udah selesai, anak-anak buat kayak begini, anak-anak taruh di pintu kamar. Kasih gantungan supaya ingat taat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak semuanya. Anak-anak, kita sudah selesai membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ada aktivitas yang harus adik-adik kerjakan. Minta tolong mama papa untuk menyediakan alat-alatnya dan bahan-bahannya. Untuk merenungkan firman Tuhan,
Mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria 198, Hidup Bagi Yesus. Anak-anak, tiba saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bunda Ina. Anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena kasih dan penyertaan-Mu sampai saat ini. Kami, anak-anak-Mu dari Pelkat PA Maranatha Denpasar, boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu senantiasa menjadi penuntun dan kekuatan bagi kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak klien kami. Mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia pada firman-Mu dan seturut kehendak-Mu. Bapa, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintahan pusat hingga daerah terpencil, secara khusus Pulau Bali yang sampai saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan akan menghalau wabah ini dan akan memulih keadaan bangsa kami. Tuhan, untuk gereja kami Maranatha Denpasar, Tuhan berkati pendeta, majelis ke-6 Pelkat dan jemaat-Mu, mampukan kami untuk senantiasa memancarkan terang Kristus. Bapa, berkatilah orang tua dari anak-anak kami yang sudah selalu sabar merawat dan mendidik. Berkati kesehatan dan cukupkanlah dalam segala hal. Inilah doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dan selama-lamanya. Amin. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita memberikan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Dan bernyanyi dari Kidung Ceria 252, Bila Topan Keras Melanda Hidup. Bila topan keras melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Anak-anak, persembahan yang anak-anak sudah berikan nanti bisa minta tolong mama papa untuk menyerahkannya ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan anak-anak. Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita, mari kita berdiri dan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 261, Ku Berbahagia. Berbahagia yakin teguh, Yesus abadi Tuhanku. Aku warisnya, aku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus.
Anak-anak, untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan berdoa untuk persembahan dan berkat. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terlebih pada hari ini Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami, sehingga persembahan kami ini berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Berkati juga Tuhan akan kakak bunda yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan dan yang bertugas pada hari ini. Inilah doa dan sembahyang kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Anak-anak terkasih, ibadah kita sudah selesai. Mari kita tutup dengan mengucapkan Immanuel. Bunda hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Immanuel. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.